Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Siang, siang. Mungkin hari ini kita akan lanjut ya. Jadi saya ada sistem baru gitu ya. Em, kita ada setiap pertemuan itu ada namanya nanti mengisi forum. Jadi nanti pas di akhir setelah saya jelaskan semuanya, forum itu adalah untuk ada tambahan nilai keaktifan dari masing-masing adik-adik. Jadi s- di setiap misalkan em, pertemuan satu gitu ya. Kemarin saya bilang untuk penilaiannya itu kuis gitu ya. Nah, nanti adik-adik kerjain kuis, tapi nanti misalkan ke saya bilang ada penilaian keaktifan di forum. Nanti adik-adik bisa untuk mengisi forum di akhir setelah saya jelaskan. Gitu ya. Jadi untuk kehadiran berdasarkan unduh materi dan Fitcon gitu mengikuti Fitcon. Jadi nanti jangan lupa untuk unduh materinya yang sudah mengikuti Fitcon ini. Dan forum nanti kita akhir ada beda lagi itu nilai yang akan masuk pada keaktifan gitu. Jadi di 30%-nya kuis, tugas sama keaktifan setahu saya atau mungkin bisa disistemin lagi. Keaktifan itu biasanya 5% gitu. Dan pada bab 2 ini menentukan brand purpose. Jadi bagaimana cara branding ini kita harus cari gitu ya. Dalam branding cycle gitu atau roda untuk suatu brand gitu ya. Nah, kita biasanya ada nilai, ada visi misi, pasti setiap adik-adik dalam bisnis gitu ya. Kita harus lihat di suatu brand itu pasti mempunyai nilai, visi misinya sih apa, dan alasan kenapa adik-adik menentukan brand tersebut. Mungkin adik-adik juga udah pada tahap waktu itu yang komunikasi ya, kita udah lihat untuk branding kita gimana gitu ya. Dan gimana sih caranya nentuin brand alasan branding kita itu gitu. Nah, em, pertama-tama sebelum kita masuk itu kita ada namanya the golden circle concept gitu. Dan apa sih? Jadi kita bilang why, how, what gitu ya. Kita bisa lihat di sini why, how, dan what. Apa sih eh, alasan utama dari brand kita gitu ya? Apa sih nilainya? Apa sih purpose-nya gitu ya? Dan itu ada purpose dan nilai. Itu dari why tersebut. Dan how, cara brand berbeda dan unik dalam misi. Kalau kemarin kita lihat ada em, pakai metodenya SWOT gitu ya. Strong, weakness, opportunity, sama threat. Nah, ini mirip-mirip eh, untuk eh, s- untuk internalnya sendiri gitu ya. Nah, kita cari alasan kenapa brand kita itu ada gitu ya. Alasannya sama nilainya. Nah, sebelum itu kita misalkan tadi saya contohin apa ya? Hmm. Misalkan saya punya dompet kecil gitu. Alasannya misalkan namanya mini dompet gitu ya. Nah, alasan kenapa saya bilang ini mini dompet gitu ya. MP gitu misalkan. Ini mini wallet gitu ya. MW. Susah ya kita bilang dompet aja gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia MP gitu ya. Nah, purpose-nya kenapa nih? Alasannya si MP ini ada gitu ya. Dan nilainya apa sih? Oh, nilainya dompetnya kecil-kecil nih. Untuk orang yang cuman bawa kartu aja, uang seadanya, ini masuk gitu. Tapi berbeda dengan orang yang bawa handphone gitu ya. Kemudian handphonenya dimasukkan lagi gitu ya dalam dompet. Itu alasannya kenapa brand itu ada gitu ya. Untuk orang-orang yang ringkas, untuk orang-orang yang apa. Nah, itu ada alasannya
mengapa adik-adik mau bangun bisnis tersebut gitu ya. Dan nilai tambahnya apa? Dan cara brand yang berbeda dan unik dari orang lain tuh gimana? Saya pun lagi mikirin gimana caranya itu dikenal brand itu unik dan ada visi misinya. Kayak kemarin apa ya contohnya? Yang kayak halo kakak, kakak, ya. Itu ada visi misi tersendiri di mana eh, itu unik gitu. Mereka buat dulu sebagai apa ya kalau kita bisa bilang sebagai suatu brand yang kita tahu gitu. Oh iya tuh si apa ya kemarin namanya yang Hello Kakak itu. Q gitu ya. Q itu. Nah, itu brandnya unik gitu. Dia bikin yang eh Halo Kakak itu untuk kita ingat gitu. Tapi saya juga masih belum ingat brandnya tapi tulisannya Q gitu. Nah, itu berbeda daripada yang lain. Atau ada misi tersendiri gitu untuk si brand ini. Itu contohnya misalkan kalau adik-adik lihat secara brand, adik-adik tahu Unilever. Nah, itu kan adalah em, apa ya, suatu lembaga gitu ya. Dia sebenarnya branding juga. Ada misi tersendiri kenapa mereka seperti itu. Sebenarnya mereka sama aja seperti berjualan gitu, mengambil uang untuk si brand ini ada gitu. Seperti itu. Nah, kemudian what? Produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi, produknya apa sih? Layanannya apa sih yang ditawarkan kepada konsumen? Gitu. Jadi, kira-kira produk adik-adik atau layanan adik-adik apa sih yang ditawarkan kepada konsumen tersebut? Ini adalah ciri the golden cycle concept. Jadi kita harus bikin visi misi, alasannya, kemudian kenapa sih brand ini berbeda, itu udah pasti di awal-awal. Sebelum kita nge-branding si brand kita ini untuk ada gitu. Nah, contohnya nih ya, dulu kalau adik-adik tahu Apple tuh warnanya kayak gini adik-adik. Di pas saya punya, saya jadul banget ya. Dari iPhone 3, saya udah pecinta lama iPhone gitu ya. Nah, saya punya dari iPhone 3 warnanya masih warna-warni. Sebelum sekarang ke putih ya. Nah, itu dia itu awalnya mungkin kalau kita tulis why, how, sama what-nya. Gitu ya. Dia itu menantang, kenapa alasannya gitu? Dia menantang status quo dan berpikir berbeda. Think different gitu ya. Kalau adik-adik lihat iklannya gitu. Nah, itu mereka itu berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Belum ada, walaupun udah ada untuk eh, pencetannya gitu. Yang pertama sih itu kayaknya Nokia ya. Tapi masih kayak dipencet-pencet gitu. Mereka mudah mengeluarkan yang memang langsung touch. Bukan yang dipencet-pencet lagi. Pencet itu dulu tuh kalau mencet itu kayak kayak tapi ditekan gitu adik-adik. Mungkin kalau adik-adik punya handphone zaman dulu gitu ya. Itu masih Nokia, masih bisa mencet, bisa touch screen. Cuman dia masih ditekan cekek cetek-cetek gitu. Untuk layarannya itu mencet. Nah, mereka berpikir berbeda untuk si brandnya tersebut. Desainnya juga inovatif. Jadi pengalamannya penggunanya unggul. Dulu desainnya warna-warni gitu. Untuk di awalnya hitam tapi dia coloring gitu. Pas lagi masuk entry ke dalam. Sekarang kan kalau ini cuman iPhone warna putih hitam ketika dinyalakan terus langsung jalan ya untuk menyalakan handphone tersebut. Jadi sebenarnya desainnya inovatif dan pengalaman penggunanya jadi lebih unggul. Mungkin mereka lebih membranding diri terhadap
yang pakai ini eksklusif loh gitu. Tapi berbeda ya di negara Asia sama di negara luar yang memang sudah maju karena secara staraf gaji gitu ya. Jadi kalau di luar dengan gaji satu hari aja udah bisa kebeli nih. Jadi tidak terlalu untuk yang levelnya menengah ke atas. Tapi kalau misalkan em, si Indonesia gitu di Indonesia ini kita masuknya lebih ke menengah ke atas. Kalau misalkan di negara biasa biasanya menengah ke bawah juga udah punya gitu. Nah, kenapa apa sih yang kita akan jual gitu ya? Apa yang akan kita jual si iPhone ini? Pertama mungkin lebih ke komputernya gitu. Smartphone, perangkat elektroniknya. Jadi yang kalau adik-adik lihat ya, untuk brandingnya dia udah kuat gitu ya. Dia tadi cuma jual handphone, HP-nya, terus perangkatnya, misalkan headsetnya, gitu ya, iPad-nya. Sekarang malah dari handphonenya dia dikeluarin chargernya, kita beli sendiri lagi, kepala chargingnya. Nggak dapet tuh untuk si eh, palanya. Jadi itu termasuk juga mereka memikirkan kira-kira udah branding udah bagus nih. Kita dapat penghasilan dari mana lagi ya? Kita udah bingung nih. Oh, jam udah, ini udah, komputer udah, laptop udah, tablet udah. em, apalagi nih gitu kan. Mereka mikirin lagi ternyata udah yuk kita keluarin pala chargernya deh gitu agar kita jual dan orang pasti beli ketika em, kita jual cuman itunya aja. Anggapannya misalkan kalau misalkan lagi promo, dapat gratis pala charger ya. Padahal emang seharusnya itu gratis gitu. Tapi kenapa Samsung pun sekarang ngikutin gitu. Kalau adik-adik beli Samsung yang terbaru, dia ngikutin pala chargernya nggak. Ini bonus loh. Padahal sebenarnya memang harusnya dapat gitu. Itu yang eh, alasan kenapa branding itu selalu dinomorsatukan untuk kita ada brandingnya adik-adik. Jadi eh, visi misi digital ini, misalkan contohnya Kompas Brand. Jadi visi misi dalam yang jelas untuk si Kompas ini gitu ya, dalam pengambilan keputusan, pemandu arah strategis untuk membantu brand secara adaptif. Kalau adik-adik tahu, dulu Kompas itu kan cuman koran tiap hari. Saya dulu langganan ibu saya tiap hari Kompas. Tapi ibu saya langganannya cuma hari Sabtu Minggu karena em, hari biasa dia nggak baca. Cuman dia pengen saya suka di bacaan untuk anak-anaknya gitu dulu. Bagian anak-anak ada bagian cerita anak-anaknya karena nyambung gitu. Nah, ketika ini udah masuk ke dunia digital gitu ya, si Kompas ini tetap mampu karena mereka cepat untuk adaptif yang tadinya ini hanya koran biasa, dia udah masuk ke dunia digital itu websitenya www.kompas.com gitu ya. Dari website ini dia udah ngambil arah visi misi yang cepat gitu. Jadi misinya mau jadi misalkan pemberita nomor satu se-Indonesia atau sedunia gitu kan. Mereka ada se-Indonesia gitu ya. Nah, pengambilan keputusannya dari si pihak direksinya ini lumayan cepat gitu. Jadi dia langsung adaptif, ada websitenya langsung juga ke aplikasinya. Nah, si kalau adik-adik tahu kira-kira nih, kan kalau di website kan gratis nih untuk kalau ini kan kita biasanya beli ya koran nih berapa harganya. Nah, website ini kan gratis untuk pembaca. Tebak, si Kompas ini dapat penghasilan dari mana? Ada yang tahu untuk di websitenya?
Jadi Tidak, dari apa? tidak tahu. Oh, nggak tahu. Mikir dong. Jadi website itu dapet kan pembacanya gratis nih, gitu. Nah, kira-kira website ini dapat penghasilan dari mana si Kompas ini? Kan, Iklan. Bener. Nah, di sini kan suka ada, kalau adik-adik lihat ada iklan kan? Walaupun iklannya kadang ada judul juga gitu ya, tapi jangan sampai gitu. Nah, ini ada iklan gitu. Jadi ada iklan, terus kemudian ada berbagai iklan di sini. Jadi dia bisa kita sambil baca tapi iklannya kebanyakan gitu ya. Ada juga nih sekarang makin kayak gitu. Ini beritanya di sini iklannya tampil pop up terus. Selain iklan ada lagi nggak? Sama kayak YouTube nih. afiliasi, Bukan afiliasi, apa? subscription. Iya, Jadi selain dia dapat dari iklan, penghasilannya dia dari subscription berita tercepat gitu. Jadi kalau kita langganan adik-adik, dia itu langsung beritanya nge-pop up di email kita. Jadi dia ngajakin untuk subscribe nih. Jadi berita terbaru, kita langsung bisa dapat berita terbaru mereka per hari itu secara cepat dan apa ya istilahnya cepet lah gitu dibanding kita yang cuma lihat berita search-search di Google. Jadi kalau adik-adik tahu berbagai orang yang memang kebutuhan gitu ya untuk melihat berita dengan cepat, contohnya orang yang butuh yang suka trading gitu ya saham itu biasanya mereka butuh banget tuh berita dengan cepat karena alasannya mereka harus tahu kondisi pasar saat itu gitu. Jadi apa ya? Ada juga misalkan pengusaha-pengusaha yang harus tahu cepat lebih cepat. Eh, Misalkan harga minyak kemarin naik gitu ya. Terus gimana nih kondisinya? Kita harus ngapain nih? Nah, itu biasanya mereka karena subscribe, jadi mereka lebih tahu berita lebih cepat gitu. Ini adalah si Kompas ini serta sekarang udah ada aplikasinya. Kalau subscribe ya mereka bisa lebih cepat lagi dari si aplikasi tersebut gitu. Cuman kan kalau aplikasi kita harus download ya. Kadang jujur saya jarang untuk download aplikasi. Saya biasanya pakai website aja karena terlalu berat gitu. Saya pakai website jadi nggak usah download lagi. Em, itu yang mungkin konsekuensi orang yang eh, apa ya untuk datanya sedikit gitu ya. Nah, ini adalah kalau adik-adik tahu, mungkin tadi saya ngajar juga untuk branding. Ini namanya freebies adik-adik. Freebies ini adalah jadi adik-adik kasih gratis dulu, tapi nanti kalau mau ada tambahan, adik-adik harus bayar. Ada yang tahu contohnya apa? Contoh dari photocard, apa? photocard, photocard, Podokat tuh apa? foto-foto, photocard, Oh, photocard. Bukan. Photocard tuh semacam apa? Kayak produk. biasanya orang yang suka K-pop gitu Hmm, hmm. beli, beli photocardnya. Biasanya beli beli apa namanya? Lightsticknya terus ada gratisannya photocard gitu. Oh, itu kebalik. Itu kan beli dulu dapat gratisan. Kalau freebies ini kita gratis untuk pakai kayak tadi si Kompas website itu. Tapi kalau ketika adik-adik mau lebih cepat untuk subscription-nya, jadi harus bayar.
salah satu yang paling em, yang sering banget adik-adik pakai lah, yang sering adik-adik nonton itu YouTube. Nah, atau adik-adik sering dengerin Spotify. Nah, itu kan kalau kita mau dengerin, mau kita nonton gratis kan? Tapi kalau mau tanpa iklan, kita harus bayar. Nah, ini adalah contoh dari si freebies ini. Itu YouTube, terus kemudian Spotify. Nah, ini ada salah satu contoh digital adik-adik. Jadi masuknya di eh, aplikasi digital gitu ya. Atau mungkin kita sekarang masuknya ke sistem digitalnya. Jadi dia ada gratis dulu untuk gratis deh nih gitu ya. Bayarnya ketika adik-adik telah pengen dapet tambahan. Contohnya kayak kalau game tuh kan Roblox ya. Kan kalau saya lihat itu mainan anak-anak itu atau orang dewasa juga pada main, itu kan dia sebenarnya kita main gratis. Tapi kalau kita mau skinnya atau mau kita ikannya atau apanya tuh kemarin, kita perlu bayar. Jadi kalau mau bajunya harus bayar. Nah, itu namanya freebies. Mereka sistemnya udah main dulu gratis kok, tapi nanti ketika mau ada tambahan itu perlu bayar. Nah, itu salah satu contoh ya. eh untuk si brand. Mungkin nanti kita belajarnya di next. Kalau sekarang kita masuknya untuk nentuin brand purpose-nya aja dulu. Gitu. Coba adik-adik bayangkan dari personalitinya adik-adik atau sifatnya adik-adik, karakternya adik-adik. Nah, itu masuk ke brandnya adik-adik tuh seperti apa gitu. Nah, kita harus pahamin dulu. Jadi eh, personalnya adik-adik seperti apa gitu. Kalau saya, jujur saya sukanya colorful gitu ya. Kadang baju saya warna-warni, seolah-olah saya lagi pengen membuat kepercayaan. Misalkan, kalau sekarang ya kalau kita lihat brand, warnanya soft-soft ya. Em, Warna biru muda, warna pink muda, gitu, ya, ungu muda. Yang kalau adik-adik lihat saat ini ya, karena mereka menentukan branding karakter mereka, gitu. Mereka pengen seolah-olah ciptakan kalau yang untuk perempuan-perempuan gitu ya. Nah itu ada warna tertentu yang mereka suka gitu. Saya nanya sama tukang jualan, kamu kok warnanya stoknya cuman merah, biru muda, pink muda, sama ungu, sama putih, sama hitam gitu. Kok warnanya itu-itu aja sih? Kok nggak ada kuning, nggak ada oranye atau hijau gitu ya? Mereka bilang jarang yang suka warna itu, jadi saya stoknya yang ini aja yang laku gitu. Nah itu tergantung personalitinya orang mana gitu. Mungkin kalau di Indonesia memang warna itu yang laku ya adik-adik. Saya pun sudah nyoba gitu. Yang warna aku warnanya hitam, putih, merah, merah, biru gitu ya. Pink, ungu. Nah, it- itu aja. Yang lainnya agak slow moving gitu. Nah, tapi kita harus lihat personality kita seperti apa. Kalau misalkan di Afrika, kalau adik-adik lihat ya, orang Afrika tuh kan ada ngejreng-ngejreng gitu ya. Agak warnanya colorful gitu ya. Karena alasannya ya mereka sukanya banyak karakter mereka ceria gitu ya. Kalau adik-adik lihat.